kita di mana? Tidak lupa ya di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema kita pada minggu ini adalah Warga Surga. Calon-calon penghuni surga. Amin. Oke, ditonton ya, diikuti terus ibadahnya dari awal pertengahan sampai akhir. Pokoknya jangan sampai di skip, no pause. Oke. Iya, aduh. Jangan ya, kalau bisa ditonton terus, diikuti terus biar tahu tuh warga surga tuh kayak apa sih? Iya, kayak siapa aja sih. Oke, adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar kalian pada hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ya, kita harus bersukacita karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu untuk kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu kita pada saat ini. Nah, Inang mau tanya, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Puji Tuhan ya. Kita tetap harus berikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, apakah adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan dirinya? Berpakaian yang rapi? Apakah sudah disiapkan Alkitabnya atau alat tulisnya? Baik, kalau sudah siap, Inang ingatkan di dalam mengikuti ibadah online pada saat ini, jangan sambil tidur, jangan sambil makan, ya, tetap bersikap yang sopan, yang baik ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan kita nih. Udah siap ya untuk puji nama Tuhan ya? Siap. Oke, yuk lagu pertama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu dua lagu. Satukanlah hati kami. Kami tepuk tangan boleh ya adik-adik. Satukanlah hati kami. Oh
kita mau bersikap doa. Kita mau mengucap syukur pada hari ini kepada Tuhan karena Bapa yang di surga sungguh baik kepada kita. Mari kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Mari katakan sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada di sini, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh yang sukacita, yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kakak sapa dunia seperti biasa. Shalom adik-adik. Shalom kak. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo dong, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semangat kak untuk puji nama Tuhan. Dong kak. Oke, kita bangkit berdiri lagi ya. Jangan capek-capek ya, belum capek kan ya? Masih semangat ya, masih seger ya. Kita bernyanyi hatiku penuh nyanyian. Yang semangat ya nyanyinya ya. Hatiku penuh nyanyian.
Tuhan, sekarang kita nyanyi Yesus pokok dan kita lahirnya. Ada gini ya. Coba berdiri dulu, berdiri. Tarik nafas dulu, relax dulu. Siap-siap kita mau bernyanyi ya, jadi ya. Yesus pokok dan kita caranya, oke? Nyanyi bersama-sama. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil sikap doa. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu buah lagu pujian, Hati Sebagai Hamba. Sambil sikap doa ya adik-adik. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada aku. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu lepas. Kemana-mana ku bawa hati yang menyembah dalam roh kebenaran sampai kita nyanyikan kembali. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ilang Sintua de Borbon. Baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan senjata kita yaitu firman Tuhan, Alkitab kita. Jika sudah siap, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah, boleh datang menghadap hadirat Tuhan pada saat ini, untuk memuji muliakan nama Tuhan.
Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran anak-anak-Mu sehingga mereka boleh mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, pada saat ini firman Tuhan terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-21. Ya. Efesus 2 ayat 21. Nah, sudah dapat semua kitab Efesus di perjanjian apa adik-adik? Ya, kitab Efesus di perjanjian baru ya. Ini merupakan salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Inang bacakan sekali lagi. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada saat ini firman Tuhan tertulis dari kitab Efesus, di mana firman Tuhan ini ya dari kitab Efesus ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, tujuan daripada surat ini karena Rasul Paulus menganggap bahwa hal ini sangat penting disampaikan kepada jemaat di Efesus. Karena apa? Efesus merupakan salah satu kota yang cukup ya maju dan besar perkembangannya. Itu terlihat dengan kemajemukan masyarakat yang ada di dalamnya. Apa sih yang kemajemukan? Kemajemukan itu keragaman, ya, keragaman orang-orang yang ada di dalamnya. Contohnya kita lihat seperti di Indonesia, yaitu kalau kota-kota besar, salah satunya adalah Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara kita, negara Indonesia. Dan kita lihat, apakah di Jakarta hanya ada orang Betawi? Tidak, tetapi ada suku-suku lain, ya. Ada, kita orang Batak ada di Jakarta, orang Jawa ada di Jakarta, orang Padang ada di Jakarta, bahkan mungkin orang asing yang bukan orang Indonesia saja, ya, yang bukan orang Indonesia saja ada di Jakarta. Karena apa? Itulah yang dinamakan kemajemukan. Karena itu adalah kota besar yang begitu banyak orang ingin datang ke kota Jakarta. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Karena dilihat bahwa kota Jakarta merupakan kota besar dengan perkembangan dan kemajuan yang terlihat. Sehingga masyarakat atau orang-orang yang ada di Indonesia ini sangat ingin berada di Jakarta. Karena berpikiran bahwa mereka akan maju, ya, seperti kota Jakarta yang juga maju. Nah, sama seperti itu juga di kota Efesus. Banyak sekali ya, banyak sekali beragam kalangan manusia dan tidak menutup kemungkinan akan bisa saja terjadi pergesekan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, ya, komunitas yang satu dengan yang lainnya, dan tidak menutup kemungkinan juga antara orang yang percaya dengan Yesus dan juga dengan orang yang belum atau tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menyampaikan surat ini, ya. Tetapi ada yang dimaksudkan menyampaikan surat ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kepercayaan kepada Yesus itu adalah hak semua manusia. Ya, hak semua manusia. Sama seperti di Indonesia ini, hak beragama itu adalah hak bebas, orang memilih agama apa saja bisa. Begitu juga ketika itu di Efesus. Setiap orang pendatang berhak untuk percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, maksudnya bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus, ketika bertemu dengan orang-orang yang
belum percaya, kita tidak boleh bersikap anti dengan mereka, tetapi bila perlu kita merangkul mereka, ya. Kita tetap harus bersikap bersahabat walaupun mereka berbeda dengan kita. Nah, kenapa? Nah, ini yang dikatakan bahwa kita itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus, itu adalah orang-orang kudus, orang-orang yang khusus, ya. Dan kita disebut keluarga Allah. Nah, sehingga dengan demikian orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus bisa melihat kita, bisa melihat keberadaan kita, dan mereka pun bisa dan mau percaya kepada Yesus setelah mengenal kita, ya, setelah tahu siapa itu Yesus. Nah, hal itu yang dimaksudkan. Jadi, walaupun ada orang-orang asing, pendatang yang percaya kepada Yesus, kita harus menyambut dengan penuh sukacita, ya. Kita harus menyambut mereka dengan penuh sukacita. Kita harus menganggap mereka adalah saudara kita dan keluarga kita, yaitu keluarga Allah. Sehingga tidak ada lagi perbedaan, walaupun dari suku yang berbeda, walaupun dari daerah yang berbeda, tetapi ketika kita satu di dalam Yesus, maka kita adalah sama dan kita adalah keluarga. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa kita harus terbuka, ya. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini adalah surat terbuka yang bisa dibaca semua orang. Dibaca apanya, Inang? Yaitu dibaca melalui sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata kita. Ketika kita bisa berbicara dengan santun, dengan baik, dengan ramah, orang akan melihat, oh, ini orang Kristen, ngomongnya sopan ya, baik ya, ramah, kata-katanya baik, tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang kasar. Nah, itu bisa ya dari cara kita berbicara. Nah, begitu juga dari cara kita bersikap. Oh, orangnya lemah lembut gitu, tidak kasar. Nah, itu kan mereka bisa melihat. Kita bisa melihat, mereka bisa melihat kita. Mereka bisa melihat adik-adik, oh, ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus itu ternyata baik-baik, ternyata ramah-ramah, ya. Nah, itu maksudnya adik-adik sekolah minggu. Nah, oleh karena itu dengan berbagai kemajemukan kita, adik-adik sekolah minggu sama seperti di lingkungan rumah. Ada tetangga kita, bukan semua tetangga kita orang Batak, tapi juga ada suku lain, bahkan ada agama lain, ya. Tetapi kita tidak boleh menganggap mereka menjadi orang yang tidak perlu kita kawani. Tetap kita harus mengawani, tetap kita harus bersikap baik dengan mereka. Nah, sehingga karena dikatakan apa? Di sini di firman Tuhan ayat 20, yang dibangun bahwa anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Berarti mereka orang-orang yang percaya, seperti adik-adik sekolah minggu juga percaya, ya, kepada Yesus. Karena apa? Karena adanya para rasul dan para nabi yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Nah, sehingga kita jadi mengenal dan percaya kepada Yesus. Ya, seperti kita lihat sini kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Kita lihat lagi di Perjanjian Lama ada kitab para nabi, ya. Nah, itu banyak. Nah, dari situ kita semakin, ketika kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengenal Allah dan kita semakin mengenal Yesus, ya. Yesus yang adalah batu penjuru gereja. Nah, di situ dikatakan lagi bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Bangunan, gimana bangunan bisa tumbuh, Inang? Yang tumbuh itu makhluk hidup, seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Kan kalau bangunan benda mati kok bisa tumbuh? Ini adalah sebuah kiasan, sebuah perumpamaan bahwa tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, ya. Bahwa kita bertumbuh, iman kita rapi
rapi, tersusun, bahwa kita hidup dengan tertib dan teratur, ya, sehingga menjadi indah untuk dipandang, menjadi indah karena menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kalau bait Allah itu khusus ya adik-adik. Bait Allah itu adalah tempat khusus, ya, tempat Allah berdiam. Berarti kita harus bersih, hati kita harus bersih, ya. Diri kita pun harus bersih. Bersih dari apa? Bukan bersih dari hanya kotoran, tapi bersih dari perilaku-perilaku yang buruk. Bersih dari kata-kata yang kotor, ya. Berarti kita harus bersih karena kita adalah bait Allah yang bertumbuh dan tersusun dengan rapi sehingga indah. Nah, inilah dengan maksud firman Tuhan, ya, kalau kita lihat adik-adik dengan tema yang ada, yaitu warga surga. Ini mengatakan bahwa adik-adik sekolah minggu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah adalah warga penghuni surga. Karena saat ini kita hidup, yang kita tuju adalah surga yang dijanjikan Allah kepada kita. Ya. Nah, Allah katakan setiap orang yang percaya kepadanya adalah keluarga Allah, dan kita adalah warga surga. Karena setiap orang yang percaya dan sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia merupakan warga kerajaan Allah, dan kita menjadi satu keluarga. Nah, kalau begitu, kalau dibilang keluarga Allah dan dibilang bahwa kita ini juga bait Allah, berarti ada hal-hal yang harus terlihat, yang bisa dilihat dari orang-orang di luar sana, orang-orang yang pendatang, orang-orang asing, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Mereka bisa melihat kita dan mengenal kita, bahwa kita ini adalah keluarga Allah, bahwa kita ini adalah warga surga. Berarti ada ciri-cirinya ya adik-adik ya. Harus ada ciri-cirinya yang membedakan kita dari keluarga Allah dengan yang bukan keluarga Allah. Nah, ya, ada yang membedakannya. Apa itu? Nah, yang membedakannya adalah dari tutur kata, perbuatan, dan sikap kita. Kita harus bisa tunjukkan kepada orang-orang di luar sana, kepada keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, bahwa aku ini anak Allah loh. Nah, aku ini anak Allah, aku ini anak Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus tunjukkan itu kepada mereka. Ada ciri-cirinya, yaitu selalu kita membawa damai. Kalau anak-anak Tuhan adalah anak-anak pembawa damai, ya, bukan pembawa keributan. Nah, iya, harus selalu membawa kedamaian dan sukacita dimanapun kita berada, sehingga orang-orang itu senang dekat-dekat dengan kita, senang berteman dengan kita, karena kalau aku berteman dengan dia, aku bahagia loh, aku senang loh, gitu, ya, seperti itu. Jadi orang pun akan melihat, mereka anak-anak Tuhan itu, anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang Kristen itu baik-baik, sopan-sopan, ya, ramah, lemah lembut. Nah, itu yang harus kita tunjukkan adik-adik. Itu yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang di luar sana, sehingga mereka pun menjadi senang berteman, senang bersahabat dengan kita, dan mereka pun boleh menjadi senang masuk bersama-sama dengan kita menjadi keluarga Allah. Ya, banyak loh adik-adik orang yang mau mengikut Yesus karena dia lihat dari sahabat-sahabatnya, dari temannya, dari keluarganya. Dia melihat, pengikut Kristus itu bahagia loh, damai sejahtera mereka. Pengikut Kristus itu baik-baik loh, mereka mau menolong, ya, mereka mau membantu satu dengan yang lainnya, sehingga mereka pun menjadi terpanggil, dan mereka ingin mengenal siapa sih Yesus itu yang kalian percayai. Kok kalian bisa begitu baik, kok kalian bisa begitu manis ya, karena kalian mengikut dia. Kan jadi dia pengen tahu ajaran-ajaran Yesus seperti apa. Nah, itu adik-adik sekolah minggu ya. Jadi kita ini harus mempunyai ciri, ya,
kita harus mempunyai ciri-cirinya. Sama seperti kita kalau lihat buah. Adik-adik, ada nggak sih buah apel bentuknya panjang? Enggak kan? Enggak lah. Yang bentuknya panjang apa? Pisang, pepaya, agak ya. Bentuknya berbeda. Kalau apel gimana bentuknya adik-adik? Seperti hati ya, bulat tapi berbentuk seperti hati kalau dipotong. Nah itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Nah sama seperti itu juga. Keluarga Allah memiliki ciri-ciri ya, yaitu dari penampakan dari luarnya, berpakaiannya rapi, ya, berbicara sopan, bersikap yang baik. Nah, kita harus tunjukkan itu sikap-sikap seperti itu yang menandakan bahwa kita ini adalah keluarga Allah dan kita ini adalah warga sorga. Karena kita tahu di sorga itu tidak ada amarah, tidak ada ratap tangis, yang ada adalah sukacita. Dan kita harus menebarkan sukacita itu, menebarkan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka yang melihat kita pun jadi ingin mengikut Yesus dan masuk ke dalam keluarga Allah. Nah, itu ya adik-adik ya. Berarti di sini kita lihat bahwa tidak boleh hanya luarnya saja kelihatan rapi, kelihatan baik, kelihatan manis, tapi hatinya tidak boleh juga seperti itu. Nah, ini ada salah satu ilustrasi. Ada seorang bapak, ya, dia seorang ahli bangunan, adik-adik. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Nah, dia sudah waktunya untuk pensiun. Nah, ketika dia waktunya untuk pensiun, dia berharap bahwa ketika masa pensiunnya dia akan mendapatkan uang pensiun. Ya, kalau orang bekerja pasti tahu nih, yang kalau tanya papa mama nih, dia berharap dia akan mendapatkan uang pensiun dari hasil bekerjanya yang sudah bertahun-tahun. Nah, ketika itu datanglah pimpinannya atau bosnya, dia memanggil. Nah, kita bilanglah namanya Pak si A. Dipanggil kemarilah katanya. Oh iya bos, iya pak, ada apa ya? Bapak mau manggil saya gitu. Iya. Ini ada tugas untukmu, untuk membangun sebuah rumah katanya. Wah, si A bingung adik-adik, dia bingung. Loh, Pak, kan saya sudah waktunya pensiun, kenapa saya masih dikasih pekerjaan? Sedangkan saya berharap bahwa yang kemarin itu adalah tugas terakhir saya dan saya berharap saya bisa dapat uang pensiun saat ini. Tapi si bosnya mengatakan, oh enggak, masih ada pekerjaan satu lagi, katanya. Masih ada pekerjaan satu lagi dan ini pekerjaan kamu terakhir lah, kata bosnya. Wah, dalam hati si A ini kecewa adik-adik. Kenapa? Dia berharap dia dapat uang banyak gitu kan. Ini malah dikasih kerjaan lagi, bukannya istirahat malah tambah capek lagi. Nah, kemudian akhirnya si A, ya karena disuruh bosnya, dia nurut aja. Tetapi adik-adik, dia bilang dalam hatinya, saya nggak mau deh bikin yang bagus-bagus. Dah, yang penting jadi aja deh tuh rumah, katanya. Saking karena dia kesal dan jengkel adik-adik. Udah waktunya dia nggak bekerja masih disuruh bekerja. Dia nggak mau. Nah, akhirnya dia melakukan pekerjaannya itu tidak dengan sepenuh hati. Ya, dia melakukan pekerjaan itu tidak dengan sepenuh hati, dengan asal-asalan adik-adik. Yang penting kelihatan bangunannya bentuknya rumah lah, katanya. Dan dia pun menggunakan bahan-bahan bangunan yang kurang baik kualitasnya, karena dia juga ingin mencari keuntungan dari hal itu. Nah, akhirnya jadilah rumah itu. Wah, udah jadi rumahnya itu besar. Nah, kalau dilihat dari luar sepertinya bagus rumahnya. Tetapi kalau kita tahu bahwa rumah itu menggunakan bahan-bahan bangunan yang kurang dan kurang berkualitas, ya, tidak standar atau kurang berkualitas, karena sudah ada di mana? Ada korupsi di situ dan ada ketidakjujuran dan tidak ikhlas di dalam melakukan
pekerjaannya si A ini. Akhirnya setelah itu rumah itu jadi. Setelah rumah itu jadi, dia serahkanlah kepada bosnya. Bos, tuh rumahnya udah jadi. Oh ya, udah dilihat sama bosnya. Baiklah, bilang karena rumah ini udah jadi berarti selesailah pekerjaanmu. Engkau tidak perlu lagi bekerja. Engkau sudah bisa pensiun. Oh iya bos, benarkah? Iya, wah senang dia adik-adik. Dan dia masih tetap berharap ingin dapat uang. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bosnya mengatakan, dan sebagai hasil pensiunmu, rumah ini kami berikan untukmu. Wah adik-adik, si A bingung. Karena apa? Ternyata yang diharapkan kalau dia berbuat jujur dan dia mau melakukannya dengan sepenuh hati, ya, dia akan mendapatkan lebih dari apa yang dia pikirkan. Karena dia berharap hanya uang. Ternyata yang diberikan adalah sebuah rumah yang besar untuknya. Tetapi yang berbahaya adalah rumah yang dia bangun itu adik-adik dengan bahan-bahan yang kurang bagus, yang mungkin harusnya rumah itu tahan untuk sekian puluh tahun. Ternyata karena barang-barangnya, bahan-bahannya kurang berkualitas, ya, akhirnya ketahanan bangunan itu pun kurang. Akhirnya sedihlah si A. Ternyata kelihatannya dari luar bagus, tetapi si pembuat rumah ini tahu bahwa rumah itu tidak bagus. Nah, begitu juga ya, seperti kita anak Tuhan, jangan hanya terlihat di luarnya saja bagus, tetapi di dalamnya juga pun harus bagus, harus kuat, harus kokoh adik-adik. Ya. Jadi bukan hanya penampilan luarnya saja yang perlu, tetapi juga di dalamnya. Sama seperti buah apel, kalau kita lihat, buah apel itu menarik hati, ya, warnanya merah, cantik, ya kan, membuat kita ingin sekali menikmati buah apel itu karena dia juga banyak manfaatnya selain rasanya enak, manis, dan dia juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, ketika adik-adik beli buah apel, pasti adik-adik yang pertama adik-adik lihat adalah luarnya. Cantik, manis, merah. Nah, tapi kita juga harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan hanya melihat luarnya. Tapi ketika buah apel itu kita makan, buah apel itu yang bagus dia akan rasanya manis, ya. Ya, segar, tidak seperti kapas. Ada kan buah apel yang rasanya sudah tidak bagus di dalam, ya. Daging buahnya itu, nah jangan seperti itu. Luarnya cantik tapi rasanya mengecewakan. Tapi biarlah kita adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah, warga surga yang memiliki kepribadian yang baik, ya, baik di luar maupun di dalamnya. Nah, itu yang harus adik-adik tunjukkan kepada dunia ini, bahwa adik-adik sekolah minggu, adik-adik anak-anak HKI Bekasi Kota adalah anak-anak Allah. Anak-anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota adalah warga surga. Tunjukkan kepada orang-orang di luar sana, saya adalah anak Allah dan saya adalah warga surga. Tunjukkan kepada orang-orang di luar sana, bawalah sukacita dan damai sejahtera. Tunjukkan siapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sampai sedemikian jauh firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat bermanfaat kepada adik-adik. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti akan Inang kirim melalui grup kita, ya. Tugas-tugasnya akan ada gambar yang harus diwarnai oleh adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Ada juga tugas-tugas yang harus dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu kelas besar dan pra remaja. Baik adik-adik sekolah minggu yang Inang sayangi, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan.
Kami menjadi keluarga Allah, kami menjadi anak Allah, dan kami adalah warga surga. Biarlah Tuhan kami boleh tunjukkan itu melalui sikap, perilaku, dan kata-kata kami kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, sehingga Tuhan banyak orang yang melihat siapa kami sebagai anak-anak Tuhan, dan mereka pun ingin mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Mampukan kami, mampukan anak-anak sekolah minggu untuk boleh menunjukkan siapa mereka sebagai anak-anak Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi Abinaru Nargane. Ibadah hari ini, mengakhiri sekolah minggu hari ini, tapi jangan lupa juga untuk menyampaikan persembahan. Kita beri persembahan, kita beri yang terbaik. Yuk sambil bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 320 ayat 1 sampai ke 3, judulnya Ku Beri Persembahan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sebelum berdoa, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu semua. Masih seru kan? Seru kan? Nah, berarti masih ingin ya mengikuti ibadah ya? Tenang, minggu depan masih ada ibadahnya. Jadi jangan lupa stay tune ya, di subscribe YouTube-nya, dinyalain loncengnya biar tahu ada tiap minggunya ada ibadah. Oke deh Dan juga untuk adik-adik. tidak lupa kepada adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahannya, kiranya adik-adik mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja nanti yang akan sampaikan oleh kita ya. Ada rekening juga, kalau mau kasih dikasih ke orang guru tua, sekolah minggu bisa. ya orang tuanya nanti kasih ke kita, boleh juga. Oke, adik-adik, yang penting diberikan ya persembahannya ya, dikumpulkan. Akan tetapi dengan itu juga kita tetap melakukan protokol 5M kita. Yang pertama adalah Memakai masker. Mana maskernya? Siapin adik-adik. yang kedua adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, betul. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jaga Menjaga jarak